Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang laju reaksi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu 1. Ani Santika, 2. Wahyu Nur Khalifah, 3. Intan Maheswari, 4. Haulah Nazihah Syifa, 5. Rizky Reswana Putri. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan pengertian dari laju reaksi. Laju atau kecepatan didefinisikan sebagai jumlah suatu perubahan tiap satuan waktu. Satuan waktu dapat berupa detik, menit, jam, hari, atau tahun. Sebagai contoh, seseorang lari dengan kecepatan 10 km per jam, artinya orang tersebut telah berpindah tempat sejauh 10 km dalam waktu 1 jam. Jadi, laju reaksi adalah besarnya perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam satu satuan waktu. Perubahan laju konsentrasi setiap unsur dibagi dengan koefisiennya dalam persamaan yang seimbang atau stoikiometri. Laju perubahan reaktan muncul dengan tanda negatif dan laju perubahan produk dengan tanda positif. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Perkaratan besi merupakan contoh reaksi kimia yang berlangsung lambat, sedangkan peledakan mesiu atau kembang api adalah contoh reaksi yang cepat. Baik teman-teman, selanjutnya yang B adalah rumus laju reaksi. Laju reaksi kimia bukan hanya sebuah teori, namun dapat dirumuskan secara matematis untuk memudahkan pembelajaran. Pada reaksi kimia A ke B, maka laju berubahnya zat A menjadi zat B ditentukan dari jumlah zat A yang bereaksi atau jumlah zat B yang terbentuk per satuan waktu. Pada saat reaksi A berkurang, hasil reaksi B akan bertambah. Perhatikan diagram perubahan konsentrasi reaksi dari hasil reaksi pada gambar di bawah ini. C. Stoikiometri laju reaksi. Pada persamaan reaksi, A ditambah B menghasilkan AB. Maka laju reaksinya adalah yang pertama, berkurangnya konsentrasi A tiap satuan waktu. Maka rumusnya adalah laju A sama dengan negatif delta konsentrasi A per delta T. Yang kedua, berkurangnya konsentrasi B tiap satuan waktu. Maka rumusnya adalah laju B sama dengan negatif delta konsentrasi B per delta T. Yang ketiga, bertambahnya konsentrasi AB tiap satuan waktu. Maka rumusnya adalah laju AB sama dengan positif delta konsentrasi AB per delta T. Baik, sekarang kita akan masuk kepada contoh soal. Pada reaksi pembentukan gas SO3 menurut reaksi 2 gas SO2 ditambah gas O2 menghasilkan 2 gas SO3 sehingga diperoleh data sebagai berikut. Teman-teman, datanya bisa kalian lihat yang tertera di video ya. Dari soal berikut, kita diminta untuk menentukan yang pertama laju bertambahnya SO3. Yang kedua, kita diminta untuk menentukan laju berkurangnya SO2. Yang ketiga, kita diminta untuk menentukan laju berkurangnya O2. Oke, kita akan selesaikan satu-satu. Yang pertama itu laju bertambahnya SO3. Untuk menentukan laju bertambahnya SO3 ini, kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya kita bahas, yaitu bertambahnya konsentrasi AB tiap satuan waktu menggunakan rumus laju AB sama dengan positif delta konsentrasi AB per delta T. Nah, maka kita cari dulu positif delta konsentrasi AB-nya. Nah, di sini delta konsentrasi SO3 sama dengan konsentrasi SO3 itu menggunakan data yang ketiga dikurangi konsentrasi SO3 menggunakan SO3 yang kedua
sama dengan 0,50 dikurang 0,25 menghasilkan 0,25 molaritas. Nah, untuk delta T-nya sama dengan T3 dikurang T2 sama dengan 40 dikurang 20 sama dengan 20 second. Oke, kita akan masukkan ke rumusnya. Laju SO3 sama dengan positif delta konsentrasi SO3 per delta T sama dengan positif 0,25 molaritas per 20 second sama dengan 0,0125 molaritas per second. Jadi, laju bertambahnya SO3 sebesar 1,25 dikali 10 pangkat min 2 molaritas per second. Soal yang kedua, yaitu kita diminta untuk menentukan laju berkurangnya SO2. Untuk menentukan kurangnya konsentrasi itu, kita berarti lajunya itu adalah negatif. Nah, karena koefisien SO2 ini sama dengan koefisien SO3, maka laju SO2 sama dengan negatif laju SO3 sama dengan 0,0125 molaritas per second. Jadi laju berkurangnya SO2 ini sebesar negatif 1,25 dikali 10 pangkat negatif 2 molaritas per second. Yang ketiga, kita diminta untuk menentukan laju berkurangnya O2. Sama seperti tadi, jika diminta untuk berkurangnya konsentrasi, maka rumusnya adalah menggunakan negatif. Jadi laju O2 sama dengan negatif 1/2 dikali laju SO3 sama dengan negatif 1/2 dikali 0,0125 sama dengan negatif 0,00625 molaritas per second. Jadi laju berkurangnya O2 sebesar negatif 6,25 dikali 10 pangkat minus 3 molaritas per second. Persamaan laju reaksi. Secara umum, laju reaksi dapat dinyatakan dengan rumus MA plus NB menghasilkan PC plus QD. V sama dengan KAXBY, di mana V yaitu laju reaksi, K konstanta laju reaksi. Nilainya tergantung pada jenis reaktan, suhu, dan katalis. X orde atau tingkat reaksi terhadap reaktan A. Y orde atau tingkat reaksi terhadap reaktan B. X plus Y yaitu orde atau tingkat reaksi total atau keseluruhan. Harga K akan berubah jika suhu berubah. Kenaikan suhu dan penggunaan katalis umumnya akan memperbesar harga K. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang orde reaksi. Apa itu orde reaksi? Orde reaksi itu menyatakan besar pengaruhnya terhadap konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Contohnya ada orde reaksi 0. Reaksi dikatakan berorde 0 terhadap salah satu reaktan. Jika perubahan konsentrasi reaktan tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi, artinya asalkan terdapat dalam jumlah tertentu perubahan konsentrasi reaktan itu tidak mempengaruhi laju reaksi. Contohnya besar laju reaksi hanya dipengaruhi oleh besarnya konstanta laju reaksi K dalam kurung K. Di sini ada rumusnya. Rumusnya itu V sama dengan K tanda kurung besar pangkat 0 sama dengan K. Yang kedua itu orde reaksi 1. Suatu reaksi dikatakan berorde terhadap salah satu reaktan jika lalu laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan itu. Jika konsentrasi reaktan itu dilipat 3 kan, maka laju reaksinya akan menjadi 3 pangkat 1 atau 3 kali lebih besar. Di sini ada rumusnya V sama dengan K tanda kurung besar X pangkat 1 sama dengan K dikali 1.
Yang ketiga itu order reaksi 2. Suatu reaksi dikatakan berorder 2 terhadap salah satu reaktan jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaktan itu. Jika berkonsentrasi reaktan itu dilipat 3 kan, maka laju reaksi akan 3 pangkat 2 atau 9 kali lebih besar. Rumusnya itu V sama dengan K tanda kurung besar X pangkat 2. Contohnya, perhatikan reaksi berikut. A plus B sama dengan C. Lari hasil percobaan diperoleh dari data sebagai berikut. Ini contoh datanya ya. Order reaksi dari data di atas dapat ditentukan dengan cara logika, cara komparatif, maupun cara grafik. Yang pertama itu ada cara logika. Menentukan pangkat reaksi A. Pilihlah konsentrasi A yang konsentrasinya banyak tetap. Dari data tersebut, jika A dinaikkan 2K, ternyata laju reaksinya juga naik 2 kali. Di sini ada tabelnya juga, kalian bisa lihat. Sehingga laju reaksi berbanding lurus dengan A, jadi V sama dengan K kurung besar A, maka pangkat reaksi A sama dengan 1. Yang kedua itu menentukan pangkat reaksi B. Pilihlah konsentrasi B yang konsentrasinya A-nya tetap. Dari data tersebut, jika B dinaikkan 2 kali, ternyata laju reaksinya naik 4 kali atau 2 pangkat 2 kali. Sehingga laju reaksi berbanding lurus dengan A. Jadi V sama dengan K dalam kurung besar B2, maka pangkat reaksi B sama dengan 2. Yang ketiga itu menentukan persamaan laju reaksi. Setelah menentukan pangkat reaksi A dan B dengan cara logika, diperoleh persamaan laju reaksi. Rumusnya V sama dengan K dalam tanda kurung besar A tanda kurung besar B pangkat 2. Order reaksi totalnya adalah 1 plus 2 sama dengan 3. Yang kedua itu ada cara komparatif, menentukan pangkat reaksi A. Bandingkanlah data laju reaksi untuk B tetap. Di sini kalian bisa lihat rumusnya dan tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Yang kedua itu menentukan pangkat reaksi B. Sama ya di sini ya. Yang ketiga itu menentukan persamaan laju reaksi. Pangkat reaksi A dan B sudah diketahui dengan cara komparatif, maka persamaan laju reaksi dapat dituliskan sebagai V sama dengan K tanda kurung besar A tanda kurung besar B pangkat 2 dengan order reaksi totalnya adalah 1 plus 2 sama dengan 3. Yang ketiga ada cara grafik menentukan pangkat reaksi A. Berdasarkan tabel di atas hanya diketahui 2 variabel yang berbeda, maka titik ketiga menggunakan A sama dengan 0 sehingga laju reaksinya juga 0. Di sini juga ada tabelnya, kalian bisa lihat berdasarkan koordinat yang sudah ditentukan, maka grafiknya dapat digambarkan sebagai berikut. Yang kedua itu menentukan pangkat reaksi B. Contohnya di situ sudah ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Reaksi kimia dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Hal ini karena dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tertentunya antara lain yaitu yang pertama ada konsentrasi, yang kedua luas permukaan bidang sentuh, yang ketiga temperatur, yang keempat ada katalisator. Untuk konsentrasi, yang pertama semakin tinggi konsentrasi berarti semakin banyak molekul-molekul dalam setiap satuan luas ruangan. Akibatnya, tumbukan antar molekul makin sering terjadi reaksi berlangsung semakin cepat. Yang kedua, luas permukaan bidang sentuh. Semakin luas permukaan partikel, maka frekuensi tumbukan kemungkinan akan semakin tinggi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Yang ketiga, temperatur. Setiap partikel selalu bergerak dengan menaikkan temperatur. Energi gerak atau kinetik partikel ikut meningkat, sehingga semakin banyak partikel yang saling bertumbukan. Akibatnya, laju reaksi akan semakin cepat pada temperatur yang tinggi. Pada saat memasak makanan, reaksi akan lebih cepat jika suhu dinaikkan, yaitu dengan memperbesar nyala api. Umumnya, setiap kenaikan 10 derajat Celcius akan memperbesar laju reaksi 2 kali. Maka berlaku untuk rumusnya seperti berikut. V2 sama dengan 2T2 dikurang T1 dikali 10 dikali V1. Yang dimaksud di sini, V1 adalah laju mula-mula, V2 laju setelah kenaikan suhu,
T1 adalah suhu mula-mula dan T2 suhu akhir. Jika laju reaksi 3 kali semula, maka 2 diganti 3. Laju reaksi akan berbanding terbalik dengan waktu reaksi, sehingga jika setiap kenaikan suhu reaksi 10 derajat Celcius, maka laju reaksi menjadi 2 kali lebih besar. Hubungan waktu reaksi dengan suhu reaksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Waktu reaksi pada suhu sama dengan 12 dikali T2 dikurang T1 dikali 10 dikali T. Keterangannya, T kutip sama dengan waktu reaksi pada suhu T derajat Celcius, T sama dengan waktu reaksi pada suhu acuan, T1 sama dengan suhu mula-mula, T2 suhu akhir. Contohnya, setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat dan semula. Jika pada suhu 20 derajat Celcius, laju reaksi berlangsung 9 menit, maka tentukan laju reaksi pada suhu 80 derajat Celcius. Di sini langsung dimasukkan V2-nya sama dengan 3 dikali T2 dikurang T1 dikali 20 V1 sama dengan 380 dikurang 20 kali 20 V1 sama dengan hasilnya 33 dikali V1 sama dengan 27 dikali V1. Yang keempat, ada katalisator. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi zat tersebut dapat diperoleh kembali. Katalis mempercepat reaksi dengan menurunkan harga energi aktivitas atau EA. Meskipun katalis menurunkan energi aktivitas reaksi, tetapi ia tidak mempengaruhi perbedaan energi antara produk dan reaksi. Dengan kata lain, penggunaan katalis tidak akan mengubah entalpi reaksi. Seperti grafik energi pengaktifan berkurang dengan adanya katalis. Nah, di dalam grafik tersebut kelihatan S tanpa katalis lebih tinggi daripada S dengan adanya katalis. Berdasarkan wujudnya, katalis dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen. Katalis homogen adalah katalis yang berada dalam fase yang sama dengan molekul reaksi. Contohnya, katalis dan reaksi berwujud cair. 2H2O2 aki menjadi H2O ditambah O2G. Dan katalis dan reaksi berwujud gas, 2SO2G ditambah O2G NOG ditambah 2SO3G. Dan katalis heterogen. Katalis heterogen berada dalam fase yang berbeda dengan reaksi. Biasanya ada dalam bentuk padatan atau melibatkan reaksi fasa gas yang terserap pada permukaan katalis padat. Terdapat 2 jenis proses penyerapan gas yang permukaan padat, yaitu dengan adsorpsi atau penyerapan zat pada permukaan benda dan absorpsi atau penyerapan zat ke seluruh bagian benda. Contohnya, katalis berwujud padat sedangkan reaksi berwujud gas. Yang pertama ada 2SO2G ditambah O2 V2O5G menjadi 2SO3G. Dan contoh yang kedua ada C2H4G ditambah H2G NiG menjadi C2HG. Autokatalis. Autokatalis adalah zat hasil reaksi yang dapat berperan sebagai katalis. Contohnya, di sini ada MnSO4 yang dihasilkan dan reaksi kalium permangat dengan asam oksalat.
2K MnO4 Aki ditambah 5H2C2O Aki ditambah 3H2SO4 Aki menjadi 2MnSO4 Aki ditambah K2SO4 Aki ditambah 8H2OI ditambah 10CO2G. Peranan katalis 1. Peranan katalis untuk makhluk hidup. Katalis dalam tubuh manusia adalah enzim. Enzim ini dapat bekerja secara spesifik. Misalnya, enzim oksidase mempercepat reaksi oksidasi dan enzim hidrolase mempercepat pemecahan bahan makanan melalui reaksi hidrolisis. Selain itu, ada juga platina. Platina merupakan katalis yang digunakan dalam proses pembuatan asam nitrat. Platina akan membuat amonia dan udara bereaksi untuk membentuk nitrogen monoksida dan air. Kemudian ada besi. Besi merupakan katalis untuk pembuatan amonia yang bakal dijadikan pupuk. Awal mulanya amonia berasal dari gas hidrogen dan nitrogen yang saling bereaksi dengan bantuan besi. Kemudian ada vanadium oksida. Vanadium oksida adalah katalis untuk membentuk belerang trioksida. Belerang dioksida dan oksigen bereaksi setelah penambahan vanadium oksida. Kemudian yang terakhir yaitu ada ragi. Ragi adalah katalis dalam pembuatan tape, roti, tempe, dan tahu. Dengan adanya ragi yang ditambahkan ke dalam adonan bahan makanan tersebut, maka akan terjadi proses perubahan senyawa di dalam bahan makanan. Peranan katalis dalam industri. Yang pertama yaitu katalis vanadium atau V-oksida V2O5 digunakan dalam proses pembuatan asam sulfat dan katalis besi Fe yang digunakan dalam proses berbos pada pembuatan amonia. Kemudian digunakan untuk mempercepat reaksi kimia tanpa harus menaikkan suhu ataupun mengganggu kesetimbangan kimia. Yang ketiga yaitu penggunaan dapat mereduksi biaya produksi dan juga menghemat energi. Kemudian yang terakhir yaitu katalis platinum dan rhenium digunakan untuk menghilangkan molekul non-hidrokarbon, sulfur, nitrogen, oksigen, dan juga logam yang masih terkandung di dalam nafta, sehingga bisa dihasilkan bensin dengan mutu tinggi.